I'm Mr. Worka. Dalam pembahasan mingguan Swallowed Star, di bagian sebelumnya kita sudah melihat Luo Feng bersama dengan timnya baku hantam lawan musuh bebuyutan tim Taiwu. Mereka adalah para kadal pemakan bangkai yang berasal dari ras Kyushi yang di masa lalu pernah membunuh saudara Chi, salah satu anggota tim Taiwu. Meskipun berhasil melakukan pembalasan dendam kepada musuh, tapi terdapat satu musuh yang berhasil kabur di tengah pertarungan. Dia meledakkan 10% kekuatan tubuh immortalnya. Lalu, apakah yang akan terjadi pada kisah kali ini? Tanpa berlama-lama lagi, kita Lego. Di luar area Starbelt terdapat sebuah pesawat yang melaju dengan kecepatan tinggi, dan itu adalah pesawat Weisa yang sebelumnya kabur dari pertarungan setelah meledakkan dirinya. Pemahamannya tentang hukum akan menjadi melambat, makanya Weisa sangat emosi kepada tim Taiwu dan berjanji bahwa dia akan menghabisi mereka semuanya. Ketika meledakkan diri, Weisa sempat meninggalkan sebuah cincin ruang milik ras demon yang dia sembunyikan di salah satu lapisan terdalam senjatanya, tempat di mana terdapat Weisa meninggalkan jejak kekuatan mentalnya. Dengan demikian, maka dia bisa melacak keberadaan tim Taiwu dimanapun mereka berada. Tim Taiwu menurutnya nggak bakalan sadar akan hal itu, sebab hanya pejuang immortal tingkat tinggi saja yang bisa merasakan jejak mental tersebut. Di lain hal, Weisa juga sempat mendengar kalau ras demon itu akan memberikan hadiah tertentu bagi mereka yang bisa membunuh jenius dari ras manusia. Contohnya seperti sosok jenius manusia tingkat World Master dengan kekuatan immortal kayak Luo Feng sama Du Yao. Dia yakin pasti bakalan bisa menarik hati para ras demon. Beralih ke area Starbelt, tepatnya di pesawat tim Taiwu. Setelah melalui pertarungan yang mengancam nyawa, kini mereka minum-minum buat ngerayain sedikit kemenangan. Sambil mafuk-mafukan, si kapten berkata, sejak dirinya mengarungi medan perang ekstrateritorial, dia sudah melihat banyak kematian yang menyertainya. Lebih dari 30.000 tahun sudah berlalu, banyak saudara hidup dan matinya yang berguguran satu persatu. Dan sekarang dia berharap agar timnya yang sekarang bisa terus hidup sampai masa pensiun datang. Akhirnya mereka pun bersulang untuk memberikan penghormatan kepada saudara Chi dan semua rekan-rekan yang telah gugur di dalam medan peperangan. Acara minum-minum di hari itu pun terus berlanjut. Sementara itu, Weisa yang sebelumnya menjauh dari Starbelt kini telah kembali masuk ke dalamnya. Namun dia tidak sendirian. Dia kali ini membawa 3 makhluk yang berasal dari ras demon. Salah satu dari mereka yang punya tubuh humanoid ular berasal dari keturunan kerajaan bernama Mengwena. Ketika Wena melepaskan kekuatan domain hukum esnya kepada Weisa, makhluk hijau yang tubuhnya dibekukan itu bisa merasakan tekanan kekuatan yang mengerikan. Padahal yang lagi ada di hadapannya sekarang cuma sekedar bonekanya saja. Sebelum akhirnya Weisa kasih tahu kalau 3 menitan lagi pesawat mereka akan saling berjumpa dengan target. Menurutnya alat deteksi punya World Master manusia itu cukup primitif, jadi bisa dipastikan kalau pihak musuh nggak akan sempat melakukan persiapan ketika ras demon melakukan penyerangan. Mengwena di sini mulai mengagung-agungkan ras demon, menganggap jika ras manusia sama sekali nggak sebanding sama rasnya. Dia yakin suatu hari nanti ras demon pasti bakalan pantat-pantatin ras manusia dengan kejam. Apa iya? Taiwu sama pesawat primitifnya emang sama sekali nggak sadar sama kedatangan musuh, tapi Luo Feng dia bisa mendeteksinya. Mendapati bahwa pesawat musuh yang mendekat dengan kecepatan tinggi itu diisi sama 3 boneka ras demon dan 1 immortal ras Kyushi. Luo Feng sangat yakin kalau ras Kyushi itu pasti makhluk hijau yang sebelumnya sempat kabur dan kini kembali untuk melakukan balas dendam setelah mendapatkan tambahan kekuatan yang cukup. Luo Feng sendiri bisa mendeteksi musuh karena dia punya perangkat deteksi kelas atas yang harganya 10 juta Huan Yuan. Barang itu benar-benar sangat berguna selama penjelajahan. Karena timnya belum tahu kedatangan musuh, Luo Feng dengan santai ngasih tahu kalau ada 1 pesawat. Tapi sebelum menyelesaikan pembicaraannya, sekitar area tiba-tiba menjadi gelap, seperti ada sesuatu yang coba untuk membungkus pesawat tersebut. Pada momen tersebutlah barulah pesawat Taiwu kasih peringatan, bikin seluruh anggota bersiap-siap buat baku hantam. Sadar pesawat mereka akan segera hancur, sang kapten pun langsung mengerahkan seluruh anggotanya buat keluar dari pesawat. Dan ya, pada akhirnya pesawat pun benar-benar hancur, dilahap oleh sosok makhluk raksasa. Tindakan cepat yang dilakukan oleh Taiwu untuk menyelamatkan anggotanya sedikit membuatnya mengalami luka dalam.
Tapi masalah yang sebenarnya ialah kini mereka dihadapkan dengan musuh yang sangat kuat berasal dari ras demon yang punya tubuh raksasa. Sedangkan untuk boneka ras demon yang Luo Feng rasakan sebelumnya dari pesawat musuh itu cuma sekedar penyamaran saja. Babata minta Luo Feng supaya tetap berhati-hati, sebab ketika memasuki level immortal, ras demon bisa mengubah dan memperoleh tubuh ilahi yang lebih besar dari alam semesta. Mereka juga bisa menampung cadangan kekuatan immortal di dalam tubuhnya yang besar itu. Makanya ras satu itu dikenal punya tubuh yang kuat-kuat. Taiwu meminta timnya untuk segera mundur, sementara sang kapten akan berusaha menahan musuh sebisa mungkin. Dia yakin bisa memberikan waktu kepada timnya buat kabur setelah melihat Weisa dan dua raksasa dari ras demon di hadapan mereka. Tapi segalanya berubah ketika Meng Wena menampakkan dirinya. Pelindung cahaya emas yang diaktifkan sama Taiwu bisa dihancurkan menjadi pecahan es dengan gampang olehnya, yang ternyata punya ukuran tubuh super raksasa. Bila dibandingkan dengan dua ras demon lainnya, membuktikan bahwa Meng Wena lebih kuat dari mereka. Luo Feng dan yang lainnya bahkan lebih kecil dari pupil mata Meng Wena yang berasal dari suku 10,000 Hidden Snake, yang dikenal memiliki garis keturunan yang kuat serta dihormati sebagai keluarga kerajaan oleh ras demon. Dengan kekuatannya yang hampir setara sama Immortal Marquis, Meng Wena tentu saja bisa melibas tim Taiwu yang kebanyakan masih level World Master tanpa kesulitan. Sadar jika tak ada jalan untuk melarikan diri dan gak punya kesempatan untuk bisa menang, pada akhirnya Taiwu hanya bisa meminta anggotanya untuk bertarung sekuat tenaga. Meskipun mereka pada akhirnya harus mati, setidaknya mereka harus bisa membawa satu musuh bersama mereka menuju kematian. Pertarungan pun akhirnya terjadi. Sebelum kedua pihak saling membenturkan serangan, muncul cahaya keemasan yang membumbung tinggi berasal dari Luo Feng yang kali ini mengaktifkan Star Devourer Grass, rumput pelahap bintang, salah satu tanaman Luo Feng yang juga menjadi salah satu kartu truf miliknya. Tanaman yang telah mekar itu akhirnya menunjukkan eksistensinya begitu super dan menakjubkan. Setelah mencapai level immortal, rumput pelahap bintang ukurannya bisa setara sama sebuah bintang berukuran medium. Setelah menunjukkan diri, tanaman tersebut bisa dengan mudah menangkap dan meremukkan tubuh dua ras demon raksasa serta Weisa yang sama sekali nggak bisa kabur dari jangkauan serangan yang sangat luas. Meng Wena, ular yang ukuran tubuhnya super saja, kini terlihat kayak ular kecil yang dimangsa sama sekelompok ular besar. Musuh terakhir yang masih hidup itu juga bisa ditangkap sama rumput pelahap bintang. Luo Feng berpikir kalau tanaman miliknya itu sangat indah pas lagi mekar-mekarnya. Meskipun berhasil ditangkap berulang kali, tapi Wena masih bisa selamat melarikan diri dengan menggunakan kekuatan hukum esnya. Hanya saja rumput pelahap bintang gak biarin dia buat kabur. Dalam pengejaran yang terus terjadi, Wena sadar jika dia tidak bisa melarikan diri dari kejaran musuh. Makanya dia berniat untuk memanggil bala bantuan dari ras demon yang lebih kuat. Di arah lain, Luo Feng sendiri sadar jika Wena berniat untuk memanggil bantuan. Terlebih lagi meskipun rumput pelahap bintang lebih kuat dan bisa mengikat musuh, tapi itu masih belum cukup untuk menghabisinya. Gara-gara musuh bisa meloloskan diri berulang kali dari kekuatannya. Karena dipaksa untuk membunuh musuh sebelum bala bantuan tiba, tim Taiwu akan ikut berpartisipasi. Mereka bergerak bersama untuk memberikan bantuan kepada rumput pelahap bintang. Begitu pula dengan Luo Feng yang bergerak dan langsung maju paling depan sambil menenteng-nenteng pedang sama perisai yang sempat dikasih sama gurunya. Tim Taiwu, khususnya Du Yao, baru tahu kalau Luo Feng ini sebenarnya petarung jarak dekat toh, bukan master mental yang gelut dari arah kejauhan. Luo Feng kemudian memerintahkan rumput pelahap bintang buat berhenti melakukan pengejaran kepada musuh dan fokus untuk membuat perlindungan, membungkus Meng Wena di dalamnya. Rumput pelahap bintang yang nurut pun langsung bikin medan seperti bola rumput raksasa. Sadar jika rumput-rumput itu tak lagi mengejarnya, Meng Wena beranggapan kalau ras manusia yang dia lawan sudah gila ya. Mereka nggak akan bisa melakukan perlawanan tanpa rumput-rumput tersebut. Cari mati, kata Wena yang mulai menyelimuti seluruh medan dengan kekuatan esnya, membentuk domain. Bercanda, kata Mang Condet yang mampu menghancurkan domain es milik musuh, bahkan menyeretnya masuk ke dalam proyeksi dunia batin Behemoth, tempat di mana Luo Feng adalah dewanya.
Luo Feng menerbangkan sebuah bola raksasa yang terdapat di sana dengan kekuatan mentalnya, coba untuk menggeprek tubuh musuh. Karena satu masih kurang, Luo Feng pakai beberapa bola raksasa buat geprek tubuh musuhnya. Tapi nampaknya itu masih belum cukup untuk menghabisi Wen Na yang bisa selamat. Dia menggunakan kekuatan hukum esnya buat hancurin bola-bola tersebut dan bisa terbebaskan. Melakukan perlawanan, Wen Na menggunakan kemampuan penghisapnya yang luar biasa, membuat proyeksi dunia batin mulai mengalami keruntuhan sedikit demi sedikit. Dataran menjadi puing-puing yang tersedot ke dalam tubuh ular tersebut. Luo Feng sang warrior bukannya menjauh, dia malah mendekatkan diri ke arah musuh yang lagi menghisap apapun di sekelilingnya. Menyaksikan Luo Feng yang mendekat dan berniat melakukan sesuatu, Wen Na beralih dari mode penghisap ke mode semburan hukum es. Semburan es musuh seakan bisa membekukan apapun dalam sekejap mata. Akan tetapi Luo Feng bisa bertahan berkat perisai dewa binatang yang digenggam erat olehnya. Pada momen tersebutlah counter attack terjadi. Luo Feng menghempaskan perisainya ke arah musuh untuk menghentikan semburan es dan menutup mulut si ular. Sebelum akhirnya Luo Feng menggunakan Seven Shadow Kill yang dikombinasikan sama hukum ruangnya menjadi akhir dari pertarungan yang terjadi. Pas timnya sampai, tahu-tahu pertarungan udah selesai dan Luo Feng cuma melemparkan senyuman kepada si kapten. Dalam perjalanan keluar dari Starbelt, Du Yao terlihat bersemangat pas tahu kalau Luo Feng adalah spesialis pertarung jarak dekat dan kekuatan mental itu cuma sampingan saja. Bahkan Luo Feng bisa-bisanya udah nguasain teknik 9 Yansen Armamen. Luo Feng sangat kuat, kata Meinu. Bisa-bisanya seorang World Master membunuh puncak immortal tingkat Lord. Situasi yang menyenangkan tahu-tahu berubah jadi agak dramatis. Karena Luo Feng sudah menghabisi musuh dari 10,000 Hidden Snake level immortal, dia akan mendapatkan 1 miliar jasa militer. Selanjutnya Luo Feng bisa bebas tugas dan pergi dari tim Taiwu. Luo Feng jadi nggak enak karena memang dia harus pergi. Luo Feng cuma bisa minta maaf. Setelah melihat kekuatan tempur Luo Feng yang sebenarnya, Taiwu jadi merasa malu karena dia mesti menahan Luo Feng untuk tetap berada di timnya yang lemah. Waktu Luo Feng jadi terbuang sia-sia karenanya, Taiwu merasa jika mereka akan jadi beban kalau mereka kembali ketemu sama musuh yang kuat. Jadi keputusan Luo Feng untuk pergi memang keputusan paling baik dan mereka pun berpelukan. Sebelum Luo Feng pergi, Du Yao mengungkapkan kebanggaannya karena bisa bertarung bersama dengan Mang Condet. Sementara Meinu yang memeluknya berharap kalau Luo Feng di masa depan dan udah jadi orang sukses, jangan lupalah sama mereka. Meinu juga sedikit godain Du Yao. Kalau saja Du Yao punya kaki panjang dan jangkung, pasti dia juga bakalan memeluknya. Dan akhirnya mereka pun berpisah dan berjanji suatu hari akan berjumpa kembali. Inilah awal dari petualangan solo Luo Feng di extraterritorial battlefield. Setelah Luo Feng menyelesaikan kuota jasa militer, dia bisa dengan bebas memilih bertindak sendiri atau memimpin pasukan untuk terus bertempur. Tentu saja Luo Feng milih buat solo karena dia udah kebelet pengen pakai tubuh behemothnya yang udah jadi kuat. Masuk ke area pertempuran yang intens yang ada di benua Yanji. Benua utama Yanji sendiri berdiameter 1,8 tahun cahaya. Benua yang luasnya hampir setara sama keliling tata surya, guys. Selain itu masih terdapat banyak benua yang mengambang di antara benua utama Yanji. Benua yang agak kecil diameternya jutaan kilometer, sementara yang agak besar triliunan kilometer. Bagi mereka yang berani masuk ke dalamnya, entah itu manusia ataupun ras asing, biasanya dipimpin sama immortal. Sementara tujuan Luo Feng selanjutnya adalah pecahan benua Yanji nomor 9 yang termasuk dalam benua utama. Luo Feng merasa takjub, padahal cuma satu pecahan benua, tapi memiliki rentang ratusan miliar kilometer. Dan yang pasti, tingkat ancaman bahaya di tempat tersebut bakalan jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Dan itulah ending dari cerita kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai menit terakhir.
Buat episode di minggu depan, Luo Feng di benua Yanji bakalan join dalam pertarungan yang sangat intens berhadapan sama berbagai ras asing. Gak cuma itu, Luo Feng juga bakalan ketemu lagi sama musuh lamanya, Nolan Shan. Apa yang bakalan Luo Feng lakukan kepada pria tersebut? Menarik.